Teman-teman, dalam video ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat daftar isi. Nah, contohnya ini saya udah punya dokumen, dia udah ada kata pengantar, udah ada kop daftar apa daftar isi tapi belum ada isinya, sama daftar tabel, sama bab satu ya, latar belakang dan seterusnya. Nah, di sini ceritanya kita akan membuat daftar isi. Nah, ini cara kerjanya sama ya. Cara kerjanya akan sama dengan daftar tabel. Mungkin teman-teman selama ini kalau buat daftar isi itu kayak gini kali ya. Contoh daftar isinya teman-teman buatnya manual gitu. Contoh manual kata pengantar. Karena apa yang pertama tadi itu adalah kata pengantar. Mungkin teman-teman akan berikan titik manual gitu. Titik manual seperti ini. Nah ini dia wasting time ya. Lama terus juga kadang nggak rapi gitu. Antara baris satu dengan baris dua. Terus kemudian sebetulnya ada sih yang buat nambah tab seperti ini. Yaitu dengan cara di pengaturan tabs ya. Jadi titik-titiknya itu nggak dipencet manual, tapi dengan tabs. Nah, fungsi tab sendiri kan dia sebetulnya menggeser ya, menggeser atau seperti ini. Nah, fungsi tab ini sebetulnya ini ketika memang teman-teman mau membuat identitas diri, ini bisa menggunakan tabs. Contoh identitas diri. Nah, biar titik duanya itu nggak berantakan. Seperti ini. Nah, ini dalam pengisian daftar isi juga bisa menggunakan tab sebetulnya. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik kanan, terus kemudian paragraf. Di paragraf pilih tabs. Pilih tab, nah kemudian ukur kira-kira panjang garis titik-titiknya akan berapa gitu. Contoh 14 cm. Terus kemudian pilih yang titik-titik ya, karena untuk daftar isi. Kemudian set, kemudian oke. Nah ketika teman-teman pencet tab, dia akan langsung otomatis. Tinggal kita beri nomor. Tapi ini juga nggak otomatis ya. Maksudnya nggak otomatis, dalam artian numberingnya nggak bisa menyesuaikan ketika ada perubahan gitu. Nah, kalau ada perubahan, kita kan harus ngecekin satu-satu. Itu juga wasting time. Nah, dalam membuat daftar isi, itu ada yang namanya heading atau style. Style atau heading ini fungsinya adalah untuk memanggil heading dokumen, kemudian dipanggil ke daftar isi gitu. Nah, caranya adalah ketika teman-teman sudah punya dokumen seperti ini, itu teman-teman tandain. Tandain kepala babnya, kemudian subbabnya, kemudian nanti menggunakan menu heading. Caranya, ke menu Homes, terus kemudian ada Style. Nah, di Office itu style ini digunakan itu tadi untuk memberikan tanda ya, untuk memberikan tanda agar bisa dipanggil ketika diinginkan untuk membuat daftar isi. Kita akan menggunakan contohnya style ini untuk pembuatan daftar pustaka. Kita blok dulu kata pengantarnya, karena ini akan dijadikan sebagai heading yang pertama ya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan settingan bawaan Office-nya, ini nanti dia akan merubah jenis hurufnya ketika kita pilih setting satu. Nah, gitu. Tapi kalau nggak mau merubah, teman-teman bisa create heading sendiri. Caranya gimana? Caranya klik di blok dulu, kemudian masuk kolom dialog atau jendelanya, style, kemudian create a style. Ini create a style ini dia membuat heading, atau membuat style, tapi kita nggak merubah gaya tulisannya gitu atau format fontnya. Nah, kita tulis aja contoh karena ini dia heading untuk kata pengantar nanti daftar isi kita sebut aja bab utama ya, bab utama kayak gitu. Bab utama, oke. Nah, nanti sisanya dia bisa ngikut yang bawahnya tuh settingannya akan mengikuti settingan yang paling atas. Contoh tadi di kata pengantar itu ada daftar isi ya. Kita daftar isi kasih heading juga, kasih style juga. Stylenya bab utama nanti diikutin. Kalau berubah kita sebetulnya masih bisa merubahnya ini dengan tadi itu dengan manual. Terus kemudian kita masukkan daftar daftar isi udah daftar tabel ya. Daftar tabel kita isi. Sebentar kita cek dulu ini benar nggak? Caranya sebenarnya tinggal di blok aja. Terus lihat ke heading. Nah, ya udah benar bu utama ya. Nah, setelah itu kita cek yang bagian daftar tabel ya. Nah, daftar tabel ini kita blok, terus kemudian kita kasih style yang bab utama. Kemudian kita benerin lagi teksnya. Oke, kalau sudah gitu kita sekarang punya bab satu ini. Bab satu ini adalah kalau tadi kita namakan bab utama perumpamaan ini kita bisa namakan sebagai bab isi ya. Bab isi,
bab utama isi, kita blok, terus kemudian nanti kita buat bab isi, bab isi. Oke. Nah, kemudian untuk subbabnya kita buat blok dulu, blok, terus kemudian buat lagi create stylenya lagi, subbab, subbab. Oke, kita blok. Setelah itu kita blok juga yang subbab lainnya. Oke, tujuan. Subbab lainnya kita blok juga. Terus kita kasih styles, kita cari subbab ya, subbab. Oke. Nah, ini kita udah pasang style, heading style semua ya. Nah, ketika kita mau memanggil ke daftar isi, kita bisa dengan mudah gitu membuat daftar isi ketika sudah dikasih heading style. Caranya, cara membuat daftar isinya itu teman-teman klik reference, kemudian klik table of contents, terus kemudian custom ya, custom table of content. Nah, di custom ini nanti ini akan urutannya itu sesuai dengan yang kita tandai. Tandanya itu ada di option. Nah, option. Yang dikasih tanda itu yang akan kita munculkan saja. Contoh kayak heading ini kan kita tadi nggak pakai, kita buang aja. Nah, TOC level ini adalah urutannya ya, urutan yang akan ditampilkan. Contoh terkait dengan bab utama dan juga bab isi gitu. Bab utama dan isi kita nanti akan munculnya sama nih kayak gini. Ini contoh di sini bab utama. Nah, ini bab satu di sini nanti akan bersejajar seperti ini. Nah, artinya ini urutan TOC ini adalah urutan dia ditampil di daftar isinya. Nah, karena bab isi dan bab utama sama, kita pilih satu aja. Nah, ketika kita berbicara subbab, itu akan diberikan dua, karena itu di bawah ya, di bawah bab isi gitu. Kita berikan dua. Kita klik OK, kita OK. Nah, ini untuk membuat daftar isi. Nah, enaknya daftar isi ini akan sesuai dengan perubahan gitu. Contoh di sini sekarang memang udah ada daftar isi ya, daftar isi. Nah, di sini memang page number-nya belum keluar. Nah, untuk page number, caranya adalah teman-teman sekarang masuk ke insert, terus kemudian klik page number. Terus teman-teman tinggal atur aja mau ditampilkan di bawah atau di atas, top atau bottom. Nah ini nanti biasanya banyak yang pakai di bottom ya, contoh di tengah. Nanti kalau untuk pengerjaan makalah atau tugas karya ilmiah lain, coba diperhatikan panduannya. Dia perlu diletakkan di mana page number-nya. Nah muncul dan ini udah ada page number-nya dari halaman kata pengantar tuh halaman satu ya. Sampai dengan halaman 2 dan seterusnya. Nah, di halaman 2 dan seterusnya ini akan tentu akan sesuai sekarang. Tapi coba bayangin kalau ternyata teman-teman tuh seiring berjalannya waktu menambah konten gitu. Menambah konten contoh tiba-tiba si latar belakangnya nambah atau mengurang berkurang. Contoh pertama lah ya. Nanti kan itu akan menggeser posisi yang ada di bawahnya. Posisi subbab tujuan. Subbab tujuan sekarang bergeser ke halaman 6. Ke halaman 6 ya. Ke halaman 6. Sedangkan di daftar isi itu udah terlanjur di halaman 5. Nah, teman-teman nggak usah risau karena ini bisa di update ya. Jadi ini bisa mengikuti caranya klik kanan, update file, number only. Number only itu tandanya teman-teman cuma ngerubah halamannya aja. Kalau mau rubah susunannya semua itu entire tabel ya. Kita pilih OK. Nah, berubah jadi halaman 6. Nah, itu cara men-setting daftar isi. Kemudian gambar, daftar tabel, daftar gambar, itu juga sama cara kerjanya. Bisa menggunakan style, teman-teman bisa create style sendiri atau menggunakan yang udah ada, terus kemudian nanti pergi ke reference, terus kemudian eh, pilih tabel of content, terus kemudian custom. Nah, itu untuk penjelasan cara membuat daftar isi.